Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arsyada dengan NIM 667022083. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan negara Thailand dengan Indonesia. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan politik. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu perbandingan. Menurut Syahran Bassah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengandalkan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Next, kita membahas tentang sejarah negara Thailand. Thailand adalah penamaan Inggris untuk sebuah negara kerajaan di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja sebelah timur, Malaysia dan Teluk Siam di sebelah selatan, Myanmar dan Laut Andaman di sebelah barat. Menurut bahasa aslinya, namanya Muang Thai. Negara ini juga pernah dinamakan Siam. Ibu kotanya adalah Bangkok. Penduduknya pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 70 juta jiwa, dengan luas daratannya lebih dari 0,5 juta kilometer persegi. Rajanya bernama Bhumibol Adulyadej yang berkuasa sejak 9 Juni 1946. Next, kita ke sistem pemerintahan Belanda. Sistem pemerintahan atau sistem kabinet Thailand adalah sistem parlementer. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 hingga 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Thailand menganut monarki absolut. Tetapi monarki absolut ini dihapus sejak tahun 1932 pada tanggal 10 Desember 1932. Maka ditetapkannya Hari Konstitusi Thailand. Lalu untuk sistem parlemennya yaitu menggunakan bicameral, di mana ada dua, yaitu Sapa Putaen Ratsadon atau House of Representatives dengan Wuti Sapa atau Senat. Keduanya merupakan unsur parlemen Thailand, yaitu Sapa Putaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian party list atau dari parpol. Sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian first past the post atau dari parpol. Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri, dan antara anggota parlemen memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuti Sapa memutuskan masalah-masalah substansial negara, seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional. Uniknya, untuk menginisiasi mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri cukup dilakukan lewat 1/5 dukungan anggota Sapa Putaen. Di sisi lain, Wuti Sapa terdiri atas 200 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Seluruh anggota Wuti Sapa dipilih lewat pemilu dengan sistem mayoritas dengan varian single vote dan boleh berasal dari luar parpol. Fungsi utama Wuti Sapa yaitu melegalisasi RUU yang sudah diproses oleh Sapa Putaen Ratsadon.
Sedikit informasi, Uti Sapa tidak punya kewenangan menginisiasi RUU, memonitor administrasi negara, menominasikan pejabat-pejabat yudikatif, memecat politisi negara yang korup. Uti Sapa juga punya hak bertanya kepada setiap menteri. Jika Sapa Putayan Ratsadun bubar, maka kuasa membuat undang-undang ada di tangan Uti Sapa ini. Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Adanya Dewan Negara Thailand yang beranggotakan 18 orang yang diangkat langsung oleh monark yang fungsinya memberi nasihat berdasarkan pemerintahan monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh monark, tetapi bertanggung jawab kepada Rat Sapa. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi, namun merupakan pelindung Buddhisme. Thailand dan lambing jati diri persatuan bangsa, raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral. Suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Next, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem 2 kamar dinamakan Majelis Nasional, yang terdirikan Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan 480 orang serta Senat beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama 4 tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama 6 tahun. Badan kehakiman tertinggi di Thailand adalah Mahkamah Agung, yang jaksanya dilantik langsung oleh raja. Lanjut, kita di sini membahas terkait negara Thailand, sistem pemerintahannya dan kelebihan dan kekurangannya. Tentu di dalam beberapa negara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Lalu apa sih kelebihan sistem pemerintahan yang ada di Thailand ini? Oke, kelebihannya ialah pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapatan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada suatu partai atau koalisi partai yang sama. Lalu, yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga apabila kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Next, kekurangannya di sini, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bias ditentukan karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet. Lalu, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota parlemen berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Lalu, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Makanya, apabila kita melihat dari sistem pemerintahannya ini, tidak heran kenapa Thailand bisa menjadi negara yang sering dikudeta, ya. Karena dengan sistem parlemennya ini, dia dengan diduduki oleh partai mayoritas lebih rentan terhadap pengkudetaan kekuasaan. Next, kita lanjut ke sejarah Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensial
Hal ini tercermin dalam Perumusan Undang-Undang 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dipegang oleh seorang presiden dengan dibantu oleh satu orang wakil presiden dengan jabatan selama 5 tahun dalam satu periode, dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 junto pasal 7 Undang-Undang 1945. Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden ditegaskan dalam pasal 7C Undang-Undang 1945 tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab hanya kepada presiden. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri ataupun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang oleh BPUPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan pada tanggal 14 November 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak pengesahan naskah Undang-Undang 1945, dalam waktu 3 bulan tersebut, Presiden Soekarno telah membentuk jabatan Perdana Menteri dengan mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejak itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia diselingi oleh sejarah bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Lalu selalu menerapkan sistem pemerintahan setelah menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemilihan campuran sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat dual eksekutif, yaitu terdiri atau dari kepala negara yang dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri, atau yang disebut sebagai istilah Menteri Utama ataupun dengan dirangkap oleh Presiden atau Wakil Presiden. Dalam suasana praktik sistem parlementer, itulah pada awal tahun 1946, penjelasan Undang-Undang 1945 yang disusun oleh Supomo dan diumumkan melalui Berita Republik pada tahun 1946 memuat uraian tentang kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian disalahpahami seakan dua jabatan yang dibedakan satu sama lain sampai sekarang. Karena itu, sampai sekarang masih banyak sarjana yang beranggapan bahwa jabatan sekretaris negara adalah jabatan sekretaris presiden sebagai kepala negara, sedangkan sekretaris kabinet adalah sekretaris presiden sebagai kepala pemerintahan. Akibatnya muncul tafsir yang salah kaprah bahwa seakan-akan semua rancangan keputusan presiden sebagai kepala negara harus dipersiapkan oleh sekretariat negara, sedangkan rancangan keputusan presiden sebagai kepala pemerintahan dipersiapkan oleh sekretariat kabinet. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat murni yang ada adalah sistem single eksekutif, di mana fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisahkan, dan bahkan tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dalam sistem presiden murni juga, keduanya menyatu dalam kedudukan presiden dan wakil presiden. Keduanya tidak perlu dibedakan, dan apalagi dipisah-pisahkan. Namun demikian, sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Undang-Undang 1945 itu sendiri sebelum reformasi sebenarnya tidak bersifat murni. Salah satu prinsip penting dalam sistem presidensial adalah bahwa tanggung jawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan presiden yang tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
Oke, next kita ke sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan atau desentralis. Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Wewenang pemerintahan pusat ada di 6 urusan wajibnya, yaitu pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, agama, dan pendidikan. Sistem pemerintahan presidensial Indonesia menganut sistem presidensial yang secara formal dan substansional bervariasi dalam sejumlah periode kepolitikannya, dimulai dari masa Orde Baru 1971 hingga 1998. Sistem presidensial yang diterapkan berciri satu kali pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR. Anggota DPR ini otomatis menjadi anggota MPR dengan komposisi sekitar 75% kursi, sisa 25%-nya kursi anggota MPR diambil dari utusan golongan dan ABRI yang diangkat oleh Presiden. Presiden di masa Orde Baru sangat prerogatif memilih menteri untuk memimpin departemen tanpa mempertimbangkan atau berkompromi dengan anggota parlemen. Akibatnya, menteri solid ketika bekerja sama dengan presiden. Sistem presidensial berubah pasca transisi politik 1998. Mulai tahun 2004, pemilu diadakan 2 kali. Yang pertama untuk memilih anggota parlemen, yaitu DPR, DPRD 1, DPR 2, dan DPD. Dan untuk memilih presiden wakil presiden, satu paket. Untuk DPD, umumnya calon independen, total jumlah anggota DPD maksimal 1/3 dari total jumlah anggota DPR. Karena para parpol yang ikut banyak, maka setidaknya ada mayoritas penguasaan suara, yaitu 50/1 di parlemen. Presiden jadi dilematik menentukan menteri jika murni mengandalkan hak prerogatifnya. Akibatnya terjadi kuasi parlementarian dalam penentuan menteri. Presiden memproporsionalisasikan dengan komposisi suara parlemen, yaitu persentase suara para parpol yang sepakat berkoalisi dengan partai presiden. Makin besar persentase suara parpol yang berkoalisi, makin banyak jatah menteri yang diperoleh. Terlebih terkadang para parpol yang sudah berkoalisi dengan parpol presiden Mbalelo. Dengan demikian Indonesia mengalami weakness executive government. Oke, kita lanjut. Perbandingan apa saja sih antara Indonesia dan Thailand itu? Oke, yang pertama, dari segi geografi, Indonesia terletak di Tenggara benua Asia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman geografi termasuk gunung berapi, pegunungan, dan pantai yang luar biasa. Sedangkan Thailand terletak di semenanjung Indochina. Thailand adalah negara dengan perbatasan darat yang luas. Wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dan sungai Chao Phraya yang penting. Lalu yang kedua, dari perbedaan bahasa, di mana Indonesia menggunakan bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa daerah juga sering digunakan. Sedangkan untuk Thailand, bahasa resminya adalah bahasa Thai. Banyak penduduk yang juga fasih berbahasa Inggris, terutama di kota-kota besar dan daerah wisata. Lalu yang ketiga, perbedaan dari segi agama. Mayoritas penduduk Indonesia memiliki penganut agama Islam yang cukup banyak. Mayoritas agama di Indonesia ialah Islam. Namun di Indonesia juga memiliki keberagaman agama seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya.
Lalu, sedangkan di Thailand, agama dominan di Thailand adalah Buddha. Sebagian kecil penduduk juga menganut agama Islam, Hindu, dan Kristen. Kita lanjut ke perbandingan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia terpengaruh oleh berbagai faktor seperti Hindu, Buddha, Islam, dan kolonialisme, sehingga Indonesia memiliki keragaman seni, tarian, musik, dan tradisi yang kaya. Berbeda dengan Indonesia, kebudayaan Thailand dipengaruhi oleh agama Buddha dan peradaban Khmer. Seni tari tradisional seperti tari Kon dan tari Ramwong menjadi bagian penting dari budaya Thailand. Lalu sistem perbandingannya ialah perbandingan sistem pemerintahan. Perbedaannya yaitu Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara ini terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Berbeda dengan Indonesia, Thailand adalah negara yang beraja, diperintah oleh raja. Negara ini memiliki sistem monarki konstitusional dan pemerintahan militer. Lanjut ke perbandingan ekonomi. Untuk di Indonesia sendiri, ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di dunia. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas, tambang, dan pertanian. Berbeda dengan Indonesia, ekonomi Thailand juga merupakan salah satu yang kuat di Asia Tenggara, terutama dalam sektor pariwisata, manufaktur, dan pertanian. Negara ini merupakan produsen utama produk-produk pertanian seperti beras dan karet. Lalu kita melihat ke indikator perkembangan teknologi. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu Indonesia sedang mengalami perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam hal industri digital dan startup. Penduduk Indonesia sangat aktif dalam penggunaan media sosial dan aplikasi mobile. Berbeda dengan Indonesia, Thailand juga mengalami perkembangan teknologi yang pesat dengan fokus pada sektor teknologi informasi dan komunikasi. Negara ini telah menjadi basis bagi banyak startup teknologi di Indonesia. Lalu apa sih persamaan antara Indonesia dan Thailand dalam bidang apa saja sih gitu? Yang pertama ada dalam bidang pariwisata. Baik Indonesia maupun Thailand memiliki destinasi pariwisata yang menarik, baik berupa alam maupun budaya. Bagaimana perbedaan bahasa yang digunakan di Indonesia dan Thailand? Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia, sementara bahasa resmi Thailand adalah bahasa Thai. Lanjut kita ke perbandingan sektor pertanian. Oke, di sini jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu saja luas keseluruhan negara Thailand lebih kecil. Namun kedua negara merupakan negara agraris, sehingga pertanian menjadi sektor utama yang industrinya tetap bisa bersaing di level internasional. Di Indonesia sendiri, luas lahan pertanian yang subur adalah sekitar 25 juta hektar. Besar digunakan untuk perkebunan besar, kelapa sawit, kelapa, dan karet. Sementara di Thailand sekitar 16 juta hektar lahan subur digunakan untuk sektor pertanian. Lalu perbedaan dari pertanian juga dari hasil produksinya, di mana masing-masing negara memiliki hasil produksi pertanian andalan yang berbeda. Hasil-hasil produksi pertanian tersebut juga mampu mendominasi pasar internasional. Tidak heran jika industri pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia dan Thailand. Berikut ini adalah hasil produksi pertanian yang paling utama di kedua negara. Yang pertama, minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lalu ada kelapa, beras, karet alami, serta cabai. Lalu apabila kita melihat dari Thailand, Thailand memiliki keunggulan dari hasil produksi beras, karet alami, singkong, mangga, minyak kelapa sawit.
Setelah kita membahas perbedaan, lalu apa sih persamaannya antara Thailand dengan Indonesia? Yang pertama tentu sama-sama merupakan anggota dan pendiri ASEAN. Lalu memiliki iklim tropis serta sumber daya alam unggulan yang dihasilkan berupa pertanian. Jadi sumber daya alamnya sama-sama bergantung dengan pertanian. Next, kita ke kesimpulan. Apa sih kesimpulannya di sini? Kesimpulannya ialah perbandingan negara Indonesia dengan Thailand tidak terlalu berbeda jauh karena dari sistem pemerintahnya sendiri yang menggunakan sistem republik, tetapi hanya berbeda dari segi parlemennya sendiri, itu tidak jelas terlihat. Lalu dari segi pendidikan yang mungkin kita bisa lihat dengan jelas bahwa perbedaannya cukup signifikan. Lalu dari budayanya sendiri juga sangat berbeda dengan kebebasan kesetaraan gender yang lebih di Thailand, berbeda dengan Indonesia dengan lebih mengutamakan moral dan hukum agama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.